ditetapkan pada hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-15. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tetap menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau merenung Bapak Ibu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Mungkin kalau kita lihat bagaimana perjalanan dari karakter atau kita katakan para remaja pemuda, kita lihat bagaimana dengan cara mereka dengan kenakalan atau bahkan tawuran, begal atau kita katakan juga pencurian, pembunuhan. Bagaimana Bapak Ibu, dan siapa yang kita salahkan di hal demikian? Karena itu oleh minggu hari ini kita diajak Bapak Ibu, kita kembali ke Alkitab, kita back to Bible. Bagaimana firman Tuhan menjadi sesuatu perenungan yang indah bagi kita. Firman Allah lah, Alkitab lah menjadi suatu pembangunan karakter building. Bagaimana dengan firman Tuhan mengajak kita juga dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah juga dalam firman ini yang ditulis oleh Raja Daud, bagaimana dia seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan. Kita sebut juga Torah, kita sebut juga firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan juga Bapak Ibu yang kita diperdengarkan. Bagaimana itu menjadi suatu juga perenungan bagi kita. Titah pertama sampai yang ke-10. Titah yang pertama sampai ke-4. Bagaimana hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan manusia. Dan di pasal atau perintah titah yang ke-5 sampai 10. Kita katakan bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia. Artinya itu diberikan Tuhan di Gunung Sinai suatu bentuk patron rule, panduan, manang pagar, manang dohonotama si parorot asalam jonok kita.
to Kristus. Artinya dalam hukum Taurat kita tidak diselamatkan, tetapi oleh kasih anugerah Tuhan Kristus yang menyelamatkan kita. Tetapi guna, faedah, dampak dari Torah tersebut menjadi sesuatu mana yang baik dan mana yang kita pilah, yang kita sisihkan supaya kebenaran kita, supaya kita lebih berkenan, supaya kita lebih dekat dengan persekutuan kita kepada Kristus. Itu bagian dari Taurat. Bagaimana dengan firman Tuhan dikatakan Bapak Ibu dengan topik firman itu sempurna, sundeng gado patik ni Jehovah. Apakah Bapak Ibu kita baca firman Allah tidak menjadi sesuatu yang sempurna? Bagaimana firman dengan Alkitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada tertulis bagaimana kebijaksanaan Allah, bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen dinyatakan, diperlengkapi dengan firman Allah. Dan Yesus itu juga adalah firman atau logos yang kita tertulis dalam Yohanes pertama ayat yang pertama. Artinya Yesus yang menjadi logos, yang menjadi firman, menjadi manifestasi dari Allah untuk kita. Bagaimana Allah berkenan untuk manusia. Bagaimana firman itu adalah penyampaian ilahi Allah yang sesuai dengan apa yang kita imani. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikian halnya Daud. Bagaimana dengan pengungkapan dia dan menuliskan firman ini, menuliskan Mazmur ini pada abad 10 sebelum Masehi. Daud melihat bagaimana luar biasanya dengan ciptaan Allah. Kalau kita baca Bapak Ibu dari ayat pertama sampai yang ketujuh, firman Tuhan yang dibacakan tadi. Bagaimana karya Allah, bagaimana keagungan Allah di dalam hal penciptaannya. Dalam keagungan Allah, bagaimana kita nikmati alam yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu, mungkin kita saja kita refleksikan ketika Danau Toba kita menjadi pusat destinasi di dunia. Bagaimana perubahan yang terjadi. Bagaimana dengan jalan dari Medan ke Parapat. Sudah kita dengan akses yang mudah. Bapak Ibu, tentunya kita takjub bagaimana dengan keindahan Danau Toba. Lebih dari situ Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana firman Tuhan itu sempurna dalam keteguhan yang bersih, yang berharga. Bapak, Ibu, mungkin bagaimana ketika firman tidak diberitakan kepada kita Bapak Ibu sebagai suku bangsa Batak 162 tahun yang silam. Siapakah kita sehingga Tuhan memberitakan dengan tuan pendeta Jerman dari Eropa yang bertaruh nyawa dan bahkan ada yang dibunuh oleh orang-orang Batak karena tidak berkenan dengan Injil. Ketika itu yang terjadi di Lubuk Pining, pendeta Munson dan Liman. Tetapi bagaimana setelah Injil mereka bekukan, apa yang terjadi di desa Lubuk Pining Bapak Ibu, kehidupan mereka tidak sebagaimana kehidupan secara materi, secara agraria pertanian mereka mengeluh. Dan secara manusia mereka tidak ada yang berumur panjang, bahkan yang punya jabatan atau yang sekolah tinggi. Di mana letaknya? Di mana ini sebagai desa yang kita katakan dihukum oleh Tuhan karena bagaimana Injil itu akan diberitakan. Ternyata
setelah di era 1960-an, bagaimana desa Lubupining khususnya Marga Lumban Tobing yang ada di desa Lubupining menyatakan pertobatannya, sehingga Tuhan yang hidup itu membuka kembali jalan kehidupan mereka, pertanian mereka, dan manusia atau jabatan, sehingga mereka berumur panjang. Dan bahkan sudah beberapa pendeta yang dari desa Lumban Tobing yang telah menjadi hamba Tuhan di HKBP. Artinya juga bagi kita HKBP secara umum, bagaimana kalau Injil tidak diberitakan, Bapak Ibu, kemana arah kita? Bapak Ibu, mungkin kita masih di dalam keterkungkungan, mungkin di dalam masa-masa kegelapan, mungkin kita masih di suasana okultisme, mauliate matadok amang inang tu de bata isehita halak batak ubay diju parbarita nauli sian tano Eropa, sian tano Dois, tano Jerman, Inggris, Amerika, supaya berkenan orang-orang Batak akan transformasi kehidupan, perubahan, pencerahan. Ido masuk ni de bata nang tuhita asa dohita halak Batak sibuan barita nauli jadi berkat di sekeliling kita. Itu juga Bapak Ibu, firman Tuhan yang dikatakan tadi menyegarkan jiwa, mengembalikan hati manusia kepada Allah melalui tegurannya, mendatangkan hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Itu yang pertama, memberikan hikmat kepada kita. Tentu hikmat yang dari surgawilah yang kita dinyatakan, sehingga orang-orang Batak bui di perkira orang amang di bangsa negara tahun ketimbang atau suku-suku yang lain. Selalu kita terkenal dengan Bataknya, dengan sukunya, dengan kegigihannya, dengan ilmunya, dengan jabatannya juga di negara ini. Apakah itu bukan sebuah hikmat dari Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dikatakan firman itu menyukakan hati seseorang menuruti bagaimana perintah Tuhan, membuat mata lebih bercahaya karena petunjuk perintah Allah di dalam firman ini. Bagaimana membuat mata bercahaya? Apakah tidak bercahaya kita sebagai orang-orang Batak yang telah menerima Kristus, yang telah menerima Injil Bapak Ibu yang diberitakan? Apakah tidak membuat mata kita lebih bercahaya di dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan, atau bahkan kita bisa bernyanyi, atau gereja singing the church, gereja yang bernyanyi bui malo-malo pistar akana kota gabe aka artis akana malo marede adalah buah dari firman Allah yang kita diperdengarkan. Lebih enak, lebih manis dari madu atau madu tetesan. Dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara, lebih berharga dari emas, bahkan dari banyak emas tua, bahkan madu dan madu tetesan dari sarang lebah. Mulununga di bagasan hati. Kalau sudah di dalam firman Bapak Ibu Saudara, semuanya melebihi apa yang kita perlukan, bahkan mas sekalipun jabatan, tetapi bagaimana firman itu menjadi sumber harta bagi kita. Sehingga dikatakan di Injil Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita yakinkan Bapak Ibu, carilah kerajaan Allah, carilah firman Allah, sempurnakanlah firman Allah dalam hidupmu. Bacalah firman Allah sebagai perenungan bagi kita. Seperti di awal tadi, siapa yang kita salahkan?
Ketika sekarang banyak pergulatan persoalan di kenakalan remaja, di pembunuhan, juga pemerasan, bahkan pemerkosaan, bahkan ajaran-ajaran yang lain. Siapa yang kita salahkan? Bapak Ibu. Karena itu mari kita bercermin dari firman Allah. Mari kita mulai dari rumah kita masing-masing dengan firman Allah. Firman yang hidup. Bapak itu menjadi sesuatu perenungan untuk kita hayati. Inilah yang mulai bergeser. Habibie masih menyediakan Bapak Ibu bagaimana pajonok atau mendekat kepada Allah. Mungkin menjadi suatu refleksi bagaimana juga di almanak kita dalam firman sehari-hari yang kita disuguhkan di almanak atau sudah ada direfleksikan untuk pedoman pajonok matudebata atau mendekat kepada Allah. Mungkin nilai inilah yang bergeser Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah persekutuan gereja HKBP. Dinyatakan tadi menyegarkan jiwa Bapak Ibu dalam tugas kita di kantor, dalam aktivitas kita dikala melelahkan kita. Mari dengan firman Allah kita diseimbangkan, kita dimampukan bekerja kembali. Dengan firman Allah kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih berharga dikatakan dari emas. Firman yang berharga, yang lebih manis dan bernilai tinggi. Bapak Ibu dikatakan tadi membimbing di dalam kesesatan yang kurang ajar dalam perbuatan, kecerobohan, kekacauan atau terzolimi atau beranggapan yang salah atau perang mulut. Mari dengan firman Tuhan Bapak Ibu bisa di suasana kondusif, terarah membimbing kita. Terlebih anak-anak di dalam pergulatan di era teknologi yang sekarang ini. Mungkin suatu perenungan Bapak Ibu. Molo budo habis waktu tahu di HPTYT di Smart Portai satu hari bisa habis waktu untuk melihat bagaimana Facebook, bagaimana Twitter orang, bagaimana dengan semua yang terjadi. Mungkin kalau kita mau satu hari bisa habis waktu kita hanya di smartphone kita. Holanda tak otak atik. Semuanya bisa hari atau mungkin hari-hari bisa lepas begitu saja Bapak Ibu. Apakah kita maui ini menjadi suatu perenungan juga bagi anak-anak yang kecil sekarang. Jadi bagaimana ketika sekarang dengan smartphone kita HP, anak-anak sudah satau dopera nunggal iboto. Itu ketika saya di pertanyaan dengan kita interaksi, saya letakkan HP saya, kemudian duduk di tikar, datang anak si tersebut dengan saudara Teh Martugarang, dia sudah diambil HP saya langsung begini, sehingga kami ketawa semua. Jadi belum 1 tahun Bapak Ibu sudah. Jadi bagaimana ini nantinya untuk kehidupan mereka? Apakah tidak kita batasi? Bagaimana anak sekarang, termasuk anak saya di rumah juga. Belajar, Allah, mangan, Allah, iya, makan sambil pakai HP Bapak Ibu. Ayalak si patah HP ini, bikin itu menjadi minummu. Karena kegondokan kita Bapak Ibu. Jadi holan HP kita lihat sudah sampai subuh masih anak-anak dengan HP-nya. Jadi dia madohonon. Jadi kalau kita tidak batasi, kalau kita tidak selidiki bagaimana mereka, mungkin mereka akan terlepas dengan semuanya. Dan mereka tidak akan rindu bagaimana firman Tuhan. Semuanya akan berlalu Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Apa gunanya semuanya
kita gapai dalam dunia ini kalau roh kita hilang. Bapak Ibu, dia magunana ta omo lihat portibion anggomago do todita. Firman itulah yang mendorong kemauan kita mengerti, melakukan firman Tuhan Bapak Ibu dalam kesehari-harian kita, membuat kita bersuka cita, membuat kita bekerja, berkarya, mendorong, karena firman itu sempurna Bapak Ibu, menjadi panduan, menjadi tuntunan bagi kita sebagai orang-orang Kristen pada saat ini. Bapak Ibu, bagaimana dengan pemberita Injil Moody yang mengatakan, pengkhotbah yang terkenal mengatakan, D.L. Moody, Alkitab diberikan kepada kita bukan untuk menyampaikan informasi pada kita, melainkan agar kita mengalami transformasi, perubahan. Tentu ini juga yang kita alami sebagai bagian dari suku bangsa Batak. Bagaimana ketika pendeta Agustinus di dalam kejahatannya, tetapi dengan anak-anak, dengan tangis dari ibunya Monica, supaya Agustinus menjadi seorang Kristen yang benar. Di dalam tangis dan doa seorang ibu, Monica menyatakan kepada Tuhan, bagaimana dengan suara dari anak-anak ketika di depan dari Agustinus baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci. Apa sih yang berbeda? Apa sih dalam Alkitab ini yang dikatakan, yang dibaca anak-anak ini, sehingga Agustinus menjadi pemberita Injil yang terkenal. Bapak Ibu, menjadi tokoh Bapak Gereja sampai di kehidupannya membuat perubahan yang terjadi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, demikian halnya bagaimana firman Tuhan menjadi hidup dan kehidupan kita. Tentunya Bapak Ibu, diperbisuhi tubuh kita memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Sungguh kita bangsa Batak yang dalam keterkungkungan tadi, di dalam okultisme tadi, kita diberangkatkan dengan pertumbuhan yang baik oleh karena firman Tuhan. Karena itu mari kepada saudara-saudara Amang Inang dalam keluarga kecil, mari kita perkenalkan sedini mungkin bagaimana firman itu menjadi pedoman bagi anak-anak kita. Seperti pohon itulah Bapak Ibu, bagaimana ketika pohon itu masih kecil, mari kita berikan pertumbuhan kepada mereka. Mari kita berikan asupan firman Tuhan, dakolan asupan gizi akamang inang. Tetapi bagaimana asupan firman Tuhan untuk menjadi kehidupan, menjadi pencerahan kepada anak-anak kita ke depannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara menjadi suatu refleksi bagi kita bagaimana firman yang kita diperdengarkan. Mungkin kita tidak ingat mulai dari sejak kecil sampai sekarang, mungkin sampai masa tua. Tetapi bagaimana seperti ibu, istri, ibu kita atau perempuan yang membuat suatu menu atau sajian makanan kepada kita dari kecil hingga besar. Bagaimana kita tidak tahu apa yang dibuat oleh ibu, menu-menu yang kita rasakan, yang kita asup, yang kita cicipi, bisa kita bertumbuh, bisa berkembang. Artinya demikian halnya firman Tuhan yang diperdengarkan, walaupun tidak secara literally kita hafal, tetapi firman yang kita dengar dari sekolah minggu sampai pada masa muda kita, mungkin sampai pada masa tua, Amang Inang terkasih, menjadi sesuatu kekuatan bagi kita. Karena firman Allah menjadi sempurna untuk kehidupan kita. Itulah membawa kita, Bapak Ibu Saudara, dalam minggu hari ini, Minggu Okuli, mari kita, mata kita terarah
kepada firman Tuhan, terarah hanya kepada Tuhan. Di dalam kemuliaannya lewat firman Allah kita diberangkatkan menjadi orang yang berhikmat ke depannya dan mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami kembali Tuhan merenungkan bagaimana yang Tuhan berikan Alkitab lewat pemberita Injil. Sehingga firman Alkitab menjadi buku yang kudus. Yang kami Tuhan dapat memberikan pencerahan, memberikan hikmat, memberikan penyegaran, panduan, rule, dan pagar bagi kami untuk mengenal Engkau Tuhan, bagaimana kebijaksanaan Tuhan, bagaimana jalan-jalan Tuhan, bagaimana Yesus Kristus yang telah menjadi logos, yang telah menjadi firman, itu menjadi kekuatan bagi kami. Itu juga Tuhan yang kami rasakan sebagai gereja HKBP ketika kami di dalam keterkungkungan, ketika kami di dalam keterbelakangan, firman menjadi pencerahan, mencelikkan mata kami melihat bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana Tuhan mentransformasi kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Batak. Kami Tuhan, inilah kami yang Engkau Tuhan berkati, yang telah menerima Injil, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami diubahkan, kami mendapat transformasi perubahan secara mental, secara karya kami Tuhan. Dan juga iman kami mau berbuah ke depannya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan lebih berharga dari emas-emas tua dan tetesan madu, karena bisa mencelikkan mata kami dan memberikan hikmat sesungguhnya kepada kami hingga memperoleh sesuatu yang terbaik atas keagungan karya Tuhan yang kami nikmati sampai minggu hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin rindu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab di setiap harinya. Terlebih Tuhan kepada Amang Inang, keluarga kecil di Gereja Muhe Bandung Berpermanda. Biarlah mereka, ditanggung jawab mereka Tuhan, tetap firman Allah, Alkitab menjadi pedoman yang hidup di masa-masa kecil mereka, diperdengarkan, dikenalkan kembali Tuhan, menjadi nantinya di dalam pedoman, kekokohan, ketangguhan anak kami, terjamin apapun kehidupannya ke depannya. Kalau sudah dalam firman Allah, mereka akan semakin diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Ialah firman yang kami telah diperdengarkan menjadi kesungguhan, membawa perubahan, kenikmatan, pencerahan mata kami juga Tuhan. Dan nikmat yang dari Tuhan dan berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Buah dari Injil ke tanah Batak kami rasakan, kami mampukan Tuhan, bisa semua orang-orang Batak yang di dalam Engkau Tuhan bisa go internasional dan juga bahkan sampai ke kota Bandung ini Tuhan, karena kekuatan dari firman Allah yang memberatkan kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, biarlah satu hari waktu kami tidak terlepas dengan membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan di dalam aktivitas dari saudara-saudara kami Tuhan, para jemaat-Mu, Engkau berkati Tuhan. Mereka selalu berpedoman kepada firman Allah di setiap kehidupan mereka, di setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Dan sebagai bapak dan sebagai ibu, remaja dan pemuda di gereja-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, program-program gereja-Mu Tuhan akan melaksanakan priorisasi. Biarlah Tuhan dalam kesembuhan kami, kebersamaan kami terlaksana Tuhan untuk hari Selasa 12 Maret 2024. Begitu juga program-program gereja Tuhan, biarlah kami sehati sepikir melaksanakan pelayanan yang terbaik, menjadi dupa yang harum kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk hari ulang tahun Gereja Bandung Reformanda yang ke-13 pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 ini Tuhan, kami
mau bergembira atas sukacita kami Tuhan kepada Tuhan atas pelataran Tuhan hajongjongan ni hamuliamu tempat berdiri Tuhan di gereja ini sudah kami rasakan Tuhan. Biarlah kami tetap bergandengan tangan untuk perayaan nantinya untuk tanggal 6 Maret 2024. Kami semua Tuhan mensyukuri atas pembangunan dan Tuhan berkenan dalam persembahan kami Tuhan, pujian kami di Gerejamu ke Bandung Reformanda. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Kami mohon Tuhan segala kekurangan dan dosa kami Tuhan Engkau hapuskan supaya kami dilayakkan menerima kebenaran firman Allah dan juga berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.